Oke, selamat siang ya. Hari ini hari Senin jam 1. Kita bikin review sedikit ya. Karena banyak yang bertanya diulang-ulang, bertanyanya bagus mana, bagus ini, bagus itu. Jadi mendingan kita membuat video reviewnya ya. Jadi banyak yang bertanya mengenai bolam-bolam merek ini. Philips Ultinon Essential G2 ya, harganya kan murah. Banyak orang mencari karena harga murah dan dipikir dia Philips. Wah, gua mendingan beli Philips, mau ngapain beli merek lain overprice ini itu. Wah, Philips udah terkenal. Banyak yang berpikiran seperti itu, tapi banyak juga yang tidak puas ya dengan hasil Philips karena nggak terang, tipis, nggak fokus, segala macam banyak ya. Kita bikin juga perbandingan reviewnya dengan bolam Pro 7 P730 ya, harganya 1 jutaan. Lebih mahal daripada Philips. Di sini tertulis 30 watt tapi realnya tidak sampai 30 watt, hanya sekitar 25 ya. Di sini tertulis 10.200 lumen tapi kita tidak bisa membuktikan 10.200 lumen ya, karena banyak yang menulis speknya tinggi-tinggi tapi kenyataannya tidak sampai ya. Dan satu lagi adalah bolam Cree. Keunggulan dari bolam ini adalah bisa diservis, intinya seperti itu ya, chipnya ya. Jadi review ini buat Anda yang panduan Anda, buat Anda yang mau beli ya. Philips saya ada jual, Pro 7 saya ada jual, Cree juragan lampu juga saya ada jual ya. Jadi ini mereknya adalah juragan lampu. Memang ada yang sebagian sudah kita emboss, ada sebagian yang belum di emboss ya. Jadi perbandingan ini untuk Anda sebagai panduan untuk mau membeli ya. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Apa sih kelemahan kelebihan dari Philips? Yang udah pasti Philips ini harganya murah. Murah ya bro, murah. Hanya sekitar di bawah 700.000 lah ya, 650 mungkin dapat. Tapi bolam ini banyak sekali kelemahannya ya. Hanya membawa nama Philips ya. Tapi kalau ditanya bagus atau tidak, kalau saya bilang tidak bagus ya banyak juga yang nggak percaya. Tapi kalau ada yang bilang bagus ya sudah bagus ya sudah itu ya. Jadi di sini tertulis 12 24 volt 21 watt ya, hanya 21 watt ya. Tipenya ini adalah Ultinon Essential G2, tapi yang sekarang sudah keluar yang tipe Pro 9000 ya kalau nggak salah ya. Itu yang terbaru dari Philips, tapi harganya sudah jauh ya, setara dengan P730, setara dengan Cree, harganya di atas 1 juta lebih ya. Kalau Anda mau yang murah ya tentu tipe ini ya. Yang pasti ya, yang akan kita review dia satu. Sebelum saya jabarkan ya, syarat bolam bagus yang kita tentukan adalah satu, watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini harus sesuai dengan spesifikasi. Syarat kedua adalah adjustable. Syarat pertama adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya ini harus sesuai dengan apa yang... Oke, kita lanjut ya. Tadi terputus, ada telepon. Jadi syarat pertama bolam bagus itu, saya ulang ya, watt dan luxnya harus gede. Ya, gede itu sesuai dengan apa yang dia tulis di dalam boxnya atau apa yang dia deskripsikan kalau dia jualan online ya. Kedua adalah harus stabil. Jadi wattnya kalau sudah terbukti 30 watt ya harus 30 watt, tidak boleh ngedrop. Tidak boleh tidak stabil. Bohlam yang bagus itu adalah bohlam yang stabil. Banyak yang wattnya gede-gede ditulis tapi setelah nyala 5 menit dia turun. Nah itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi satu, watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Ketiga adalah adjustable ya. Keempat, serviceable, ini sebagai syarat bonus. Kelima, soal bayangan gelap harus kecil, karena kalau bayangan gelapnya gede merugikan Anda, intinya seperti itu. Jadi Anda pilihlah bohlam yang bayangan gelapnya kecil ya. Keenam, soal storing. Banyak bohlam di pasaran storing. Anda pilih bohlam yang tidak storing, itu lebih bagus. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan ya. Makin pendinginan makin bagus, bohlam tersebut makin awet, makin tidak ngedrop ya. Oke, akan kita bahas soal Philips Essential Ultinon G2. Banyak yang bertanya mengenai hal ini ya, karena memang harganya murah. Harganya murah ya, jadi orang berpikir gue mendingan beli Philips aja. Tapi kalau menurut saya Anda beli ini kurang terang ya, kurang terang.
dari review-review sebelumnya atau dari testimoni dari yang sudah pasang, Pak saya sudah beli Philips Multinon, saya mau beli bolam yang lebih terang, banyak yang seperti itu ya. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa LED ini kurang terang, tapi kalau Anda mau beli ya boleh, terserah, saya tidak memaksa Anda untuk menggiring opini segala macam. Uang Anda mau beli, Anda mau coba ya silakan ya. Oke, kita akan coba dulu wattnya berapa ya. Jadi sebentar saya iklan dulu. Jadi kalau Anda mau beli bolam-bolam ini yang saya review, Anda silakan ya ke Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting itu dikelola oleh reseller saya, Tokopedia reseller Juragan Lampu itu oleh reseller saya, atau Juragan Lampu Jungkiwena saya sendiri yang mengelola ya. Anda bisa WhatsApp 0898 269 3838 ya. Anda bisa transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, watt itu bukan kita baca dari sini kardus, karena semua mau di kardus mau ditulis 50 watt, mau tulis 60 watt, 120 watt, bebas tergantung orang yang bikinnya mau gimana. Tapi yang benar adalah kita ukur menggunakan wattmeter ya. Wattmeter itu adalah alat untuk mengukur watt. Seperti timbangan, Anda mau mengukur berat badan Anda, mengukurnya pakai apa? Ya pakai timbangan badan ya. Anda mengukur beratnya beras atau Anda beli buah ya, mau mengukur beratnya buah ya pakai timbangan gitu ya, sama. Kita mau bilang ini wattnya berapa, kita harus mengukur menggunakan yang namanya wattmeter. Sebentar saya sedang setting voltnya ya, karena power supply-nya baru kita pakai di 6 volt tadi sebelumnya. Nah, kita akan setting dulu. Karena power supply saya ini adjustable ya, jadi kita bisa mengadjust dia punya voltnya. Oke, kita setting main di 13, ya. Anda bisa lihat langsung di 13,3 ya. (13,2) ya. Nah, kita akan ngetes ini wattnya berapa sih. Sebenarnya review ini sudah ada sebelumnya, cuman banyak sekali yang bertanya berulang-ulang. Nah, kita bahas ulang ya. Wattnya hanya 18 ya. Kelihatan nggak di wattmeter? Wattnya hanya 18 ya. Cuma 18 ya. Cara baca wattmeter adalah nanti Anda nggak paham juga. Jadi ini adalah voltasinya adalah 13,2, 13,3 ya. Watt yang terbaca adalah saat ini 18 watt, 17,9 itu 18 watt. Arusnya adalah 1,35 ampere. Ya. Jadi bohlam ini cuma 18 watt, Bro. Ya. Bohlam ini cuma makan 18 watt. Ya. Jadi di sini spesifikasinya nggak sesuai nih. Di sini tertulis 21, ya. Tapi terbaca cuma 18 watt. Ya, seperti itu. Jadi Philips ini 18 watt. Sebelum-sebelumnya pernah ada yang komen, jadi bolam-bolam yang wattnya di bawah 20 itu kurang begitu terang ya. Ya, tapi buat Anda yang mempunyai budget cuma 700.000 ya, Anda silakan mencoba tipe ini yang nggak masalah ya. Jadi wattnya bohlam ini hanya 18 watt ya, realnya ya. Nanti ada yang berkomentar, wah bos Philips lu palsu, bos Philips lu nggak ori ya. Anda mau bilang Philips saya ori atau tidak, intinya adalah saya tidak menjelek-jelekan bohlam ini, tidak menjelek-jelekan merek ini. Saya hanya menyajikan data ya apa adanya. Saya tidak bisa men-setting ini power supply wattmeter bilang lu Philips harus kasih 18 aja ya, jangan 20. Enggak, Bro, ya. Tidak ada kita mau curang-curang, kita hanya menyajikan data yang real gitu ya. Kalau ini 18 watt ya saya bilang 18 watt. Kalau ini 21 ya saya bilang 21. Ini barang original saya beli melalui PT TAS ya, distributor Philips asli di Indonesia, agent. Ya, jadi wattnya hanya 18 bukan 21 ya. Oke, kita akan ukur juga luxnya ya, luxnya. Supaya Anda tahu kekuatannya berapa ya. Jadi seperti biasa di sini ada ukurannya ya. Bohlam akan kita taruh di sini dan di depan itu ada yang namanya luxmeter. Luxmeter saya agak menghitam ya, LCD-nya bukan saya sengaja saya hitamin, tapi ya namanya barang buatan Cungko begini gitu ya.
Nah, kita akan ukur dia cuma sekitar 2000 luxnya tuh, 200, 1800, 1900. Jadi cuma 2000 luxnya. Kita taruh di sini, kita ukur hanya sekitar 2000 lux ya. Philips ini ya, maksimal lah kita bisa ngukur dia 2100 ya. Jadi wattnya 18 sekitar 2000 lux ya, 2000 sampai 2100 lux lah maksimum ya. Nah, syarat ketiga adalah harus terpenuhi adalah soal adjustable. Bolam ini tidak adjustable ya, tidak adjustable. Kenapa tidak adjustable? Dia bolamnya fix, hanya ngunci tep begini sudah ya, fix fokus, bukan adjustable. Bohlam yang bagus seperti tadi saya bicarakan di awal adalah syarat bolam bagus adalah bolam tersebut harus bisa adjustable. Syarat keempat adalah soal serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis ya, rusak uang, dan banyak sekali yang rusak. Banyak sekali yang minta saya diservis, Pak, bolamnya meredup, Pak, bolamnya mati, Pak, kipasnya mati, banyak. Kalau Anda rajin nonton YouTube saya, Anda bisa lihat. Kadang-kadang saya masukin ke YouTube ya, diservis nggak bisa, rusak buang. Ya, jadi banyak sekali komplain bolam ini. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh beli, karena kan yang punya uang Anda, bukan saya. Saya hanya mereview. Ya. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap. Bolam bayangan gelap makin kecil makin bagus. Makin tidak gelap makin bagus. Bolam ini bayangan gelapnya gede. Kenapa bayangan gelapnya gede? Karena batang ininya gede. Tuh, tebel, terlalu tebel batang ininya. Jadi bayangan gelapnya gede. Bayangan gelap gede itu merugikan. Ya, kenapa merugikan? Saya bilang tuh, Anda lihat di tembok. Bayangan gelapnya gede banget ya, segede bagong. Ya, makin gelapnya makin gede makin rugi. Ya, makin gede makin gelap makin rugi. Kenapa rugi? Karena LED ini ditaruh kan kaki ini sebagai di atas. Jadi si reflektor lampu Anda bagian atas menerima bayangan gelap yang gede di tengah. Makin gede makin rugi. Ya, makin gede makin rugi, makin tidak bisa tebal di tengah ya. Ini kan dipasang seperti ini. Jadi bayangan gelap yang gede itu diterima di atas ini, sedangkan reflektor di atas ini reflektor bagian yang penting untuk supaya output padat. Jadi dia menerima gelap sekali di atas ini nih. Nah, kita buktikan, nyalakan ya. Jadi bayangan gelapnya makin gede, intinya makin merugikan Anda sebagai calon pembeli atau sebagai calon pemakai. Ya, makin tidak gelap, intinya makin bagus. Ya. Oke, kita nyalakan ya. Anda lihat. Kelihatan ya, gelapnya gede di sini nih, lebar ya. Ya, kelihatan ya, di bawah juga kelihatan tuh. Ya, jadi karena bayangan gelapnya gede, makin gelap makin banyak bagian yang kopong lah, intinya seperti itu. Jadi banyak bagian yang tidak terkena cahaya, merugikan Anda. Ya. Nah, saran saya carilah yang bayangan gelapnya kecil makin bagus ya. Kalau Anda nggak percaya ya Anda praktek. Tapi kalau biasanya praktek begitu kan Anda harus mengeluarkan uang banyak. Jadi Anda harus coba-coba. Nah, kalau buat Anda yang percaya dengan review saya ya Anda langsung beli. Ya, Anda langsung beli apa yang saya rekomendasikan. Seperti itu. Nah, syarat selanjutnya keenam adalah soal storing. Bohlam ini storing bro terhadap radio. Jadi bohlam ini pas pada saat lampu nyala radio mobil Anda akan mengecil atau radio mobil Anda akan terganggu. Ya, storing ini banyak. Ada yang storing terhadap idle mesin Anda tuh kok tiba-tiba lampu nyala bergetarnya gede ya. Terus ada yang bilang gas saya jadi lemot. Jadi mobil zaman sekarang kan throttle by wire ya. Jadi dikontrol oleh servo dengan potensio. Jadi kalau digas kan mestinya kalau pakai kabel gas nggak ada hubungan dengan apa karena dia berupa kabel tali gas. Tapi kalau yang menggunakan ECU tegangan, lampu ini kalau storing mengganggu, jadi pas digas responnya menjadi tambah melambat ya, seperti itu storing. Storing itu seperti itu. Yang paling gampang adalah Anda ngetes di radio mobil Anda. Radio mobil Anda mengecil nggak? Kalau mengecil ya berarti LED ini storing. Nah, video pembuktian itu ada ya. Saya taruh radio di atas meja ini, kita nyalakan lampunya. Radio itu mengecil, itu storing. Nah, bohlam ini storing ya. Saya ngomong apa adanya to the point. Anda tidak percaya, Anda coba sendiri. Jadi Anda bisa coba sendiri apa yang saya bicarakan benar atau tidak ya, seperti itu. Nah,
Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginan LED ini hanya menggunakan single cooper, bukan double cooper. Single cooper. Ya, yang bagus adalah double dong. Single teknologinya waktu itu diupdate double ya. Jangan lupa kalau Anda masang H4 kan copot dulu ininya. Ya, copot ininya, pasang klipnya, pasang karet ya. Nah, pasang karet baru pasang bolamnya. Ya, bola masuk, kunci. Nah, ini sebenarnya ini bohlam heatsinknya tidak ada ya, tidak ada heatsink. Jadi ini terhalang sebenarnya ya. Terhalangnya kenapa? Karena gini, kipas ini kan berfungsi untuk meniup ya. Kipas ini berfungsi untuk meniup angin supaya keluar di sisi-sisi sini. Nah, sedangkan karet itu di tipe H4 itu didesain tertutup begini. Jadi si kipas ini berputar, angin itu tidak bisa tembus. Nah, angin itu tidak bisa tembus, jadi pendinginannya kurang. Ya, seperti itu. Jadi syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Pendinginannya kurang oke untuk tipe ini. Ya, kurang oke. Saya ngomong apa adanya to the point, kurang oke. Kenapa? Karena dia bodinya kurang, heatsinknya kurang ya. Harusnya dia lebih tinggi lagi supaya ada heatsink ya. Kipas berputar, angin bisa tembus. Karena karet ini kan menutupi heatsink, jadi kurang lancar anginnya, jadi pendinginannya kurang. Nah, pendinginannya kurang, LED panas, lifetime-nya jadi pendek. Satu, lifetime pendek. Kedua, ngedrop, cahayanya kurang terang, seperti itu. Permasalahannya adalah seperti itu ya. Kabelnya ini juga agak mengganggu. Jadi misalnya kalau ini lurus full, jadi ini juga hampir tertutup ya. Jadi hanya sedikit celahnya. Sedangkan kipasnya ini tipe tanam gitu ya, tipe tanam. Jadi kurang bisa mengalirkan udara ini untuk pendinginan ya. Oke, cukup ya reviewnya. Saya juga sudah banyak bahas soal Philips ini. Nah, yang satu hal lagi yang penting adalah Philips ini agak aneh ya. Agak anehnya kenapa? Karena dia, saya bilang, terlalu over ininya ya. Ini kan dipasang begini ya. Sedangkan ininya di arah jam 12, sedangkan ininya sudah di arah jam 1. Ya. Jadi ini terlalu over. Terlalu over. Setidaknya kalau LED yang saya pelajari yang bagus ya, kaki jam 12 ini harus sejajar terhadap ini. Jadi kalau ini adalah sudah over ya, seharusnya adalah begini. Tapi ini nggak bisa diputar ke sana ya. Jadi ini sebenarnya nggak tahu cocok nggak untuk reflektor di mobil Indonesia, karena ini kalau saya bilang seperti setir kiri bukan setir kanan. Kenapa? Karena ini jam 12, ini sudah melewati jam 12. Harusnya ini antara ini dengan ini adalah tegak lurus ya. Harusnya tegak lurus, tapi ini tidak bisa dibikin tegak lurus. Dia bisanya hanya bikin begini, dan dia fix fokus ya, fix ngunci begini ya. Anda bisa baca ini di tengah jam 12, tapi ininya sudah melewati jam 12, jadi sudah hampir setengah 1 ya. Seperti itu, jadi agak aneh nih. Dan yang anehnya lagi ya, antara cut off kanan dengan cut off kiri tingginya sama. Jadi dia, saya rasa dia menganut jam 12 ya, tegak lurus jam 12. Sedangkan bayangan gelap gedenya di jam 12 itu gede sekali. Jadi benar-benar output tengahnya bisa tipis nih lampu. Ya, Anda bisa mengakali output tengah lampu yang tipis dengan, kalau LED tersebut adjustable, Anda harus bisa digeser, bisa diputar, digeser, bayangan gelapnya dipindah. Ya, kalau yang tipe begini bayangan gelapnya nggak bisa dipindah, fix fokus. Ya, jadi benar-benar minusnya banyak sekali untuk tipe ini. Ya, Philips Ultinon Essential G2, tapi memang harganya murah ya. Buat Anda yang mau cuma sekedar warna putih, Anda bisa beli ini. Tapi kalau sekedar Anda mau beli terang, Anda jangan beli ini dah. Anda bakal nyesel. Tetapi kalau Anda mempunyai budget lebih ya, Anda mau beli dulu itu, coba-coba, nanti Anda punya duit beli lagi yang lain ya boleh. Tapi dari testimoni yang sering saya dapatkan dari WA, banyak pengakuannya kurang terang gitu ya, seperti itu. Oke, kita lanjut bolam kedua ya, Pro 7. Oke, kita lanjut ya, tipe Pro 7 B730. Harganya juga di atas 1 juta ya, jadi harganya di atas dari Philips ya. Oke, jadi di sini tertulis spesifikasinya adalah 30 watt 5500 Kelvin ya.
Oke ya, 30 watt 5500 Kelvin ya, spesifikasi di kardus ya. Kita akan coba realnya berapa. Sebenarnya review ini udah banyak ya. Review ini sudah banyak, Anda bisa lihat di YouTube saya sebelumnya ya. Barangnya seperti ini. Jadi ini masih pakai driver ya. Jadi kalau menurut saya LED yang udah generasi terbaru driverless ya. Karena kenapa? Komponennya makin mengecil ya, makin mengecil. Philips aja udah tanpa driver ya. Nah, ini bola masih menggunakan driver ya. Jadi teknologinya belum maju nih ya. Kalau bisa cari yang driverless, kenapa ya? Masangnya lebih gampang. Masang lebih gampang dan Anda nggak perlu ngiket-ngiket, dan ini kabel belum dirajut oleh nilon ya. Philips juga belum dirajut oleh nilon ya. Anda kalau bisa bagus cari yang sudah dirajut oleh nilon ya. Kenapa? Karena tahan tarik, tahan panas, tahan getas ya, seperti itu. Oke, kita mengacu pada 7 syarat bola bagus ya, akan kita bahas satu persatu ya. Syarat pertama adalah watt dan luxnya harus gede. Jadi watt dan luxnya harus gede dan harus sesuai dengan spesifikasi kardus ya, spesifikasi yang dia deskripsikan. Jadi ini tertulis 30 watt, tapi kita akan ukur menggunakan wattmeter berapa sih dia luxnya gitu ya. Apakah terbukti 30 watt atau tidak? Ya, hanya 25,6 ya, terbaca di wattmeter hanya 25,6 ya, cuma 25,5 saat ini. Jadi sekitar 25 sampai 26 wattnya ya. Hanya 25 sampai 26 wattnya. Kita akan mengukur menggunakan lux meter ya. Lux meter di depan ya, silakan dilihat tuh angkanya ya. Sekitar berapa tuh? Berapa sih? Silau soalnya. 2700-an ya. 2500, 2600, 2700 ya. Jadi sekitar 2700-an lah ya. Jadi luxnya sekitar 2700-an ya. P730 ya, 30 watt tertulis spek di dus, tapi kenyataannya hanya 25, sekian, 26 ya. Jadi yang dideskripsikan di dus dengan prakteknya tidak sama ya wattnya. Syarat kedua harus stabil. Bolam ini saya sudah coba stabil betul. Syarat ketiga adjustable. Bolam ini terpenuhi adjustable ya. Terpenuhi adjustable, tapi ya banyak yang mengeluhkan tipe ini cut off-nya agak kurang ya, agak kurang, masih banyak glare-nya ya. Yang dari yang sudah beli testimoninya sih seperti itu ya. Syarat keempat serviceable. Bolam ini tidak bisa diservis ya, tidak bisa diservis, rusak, buang. Syarat kelima adalah soal bayangan gelap ya. Bayangan gelapnya kita akan uji. Bayangan gelapnya kecil ya. Bayangan gelapnya kecil, tidak gelap dan tidak terlalu besar ya. Bayangan gelapnya kecil. Syarat keenam, bolam tidak boleh storing. Sayangnya bolam ini storing ya, terhadap radio, terhadap kerja komponen-komponen elektronik di mobil ya. Padahal di sini ditulis speknya tinggi loh. Di sini ditulis CE, FCC. CE itu artinya apa? Compatible European. FCC adalah standar Amerika soal gelombang elektromagnet juga mungkin ya. Ada ECE ya, ROHS dot. Jadi semua di emboss ditulis di sini sih bisa sebenarnya. Kita tinggal request ke pabrikan, lu mau tulisin apa juga bisa sebenarnya. CE dot ROHS FCC ECE. CE ini artinya compatible European, jadi artinya dia bisa hidup berdampingan. Kalau dia benar bisa hidup berdampingan ya dia nggak boleh storing terhadap radio, intinya seperti itu. Tapi ini storing terhadap radio ya. Jadi kalau pas pada saat lampu nyala, radio mobil Anda akan terganggu, suaranya akan mengecil, suaranya akan kersek-kersek ya, seperti itu. Nah, syarat ketujuh, bolam bagus. Nah, ini tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kenapa? Karena dia tidak ada heatsink ya. Anda harus masang
ya. Masang kan lepas dulu ininya, pasang dulu klipannya, baru pasang karetnya ya. Pasang karetnya, Anda pasang ininya. Nah, ini tertutup nih. Ya, kabelnya juga mengganggu sebenarnya. Ya, ini tertutup nih. Tuh, kabelnya agak mengganggu. Nah, ini tertutup sebenarnya ya. Jadi yang bagus sebenarnya ada heatsink ya. Nanti akan kita deskripsikan yang tipe Cree. Makin tinggi ini heatsinknya makin bagus untuk pendinginan ya. Karena kenapa? Syarat bolam bagus itu pendinginan penting. Kenapa? Untuk mencapai umur yang panjang, lifetime-nya awet ya, tidak ngedrop segala macam. Nah, soal teknologi pendinginan ini masih teknologi jadul. Kenapa saya bilang teknologi jadul? Karena dia masih sistem jepit ya, masih sistem jepit. Sistem jepit itu jadi bodinya ini sebagai pendingin dijepit oleh PCB. Jadi bukan langsung menggunakan batang tembaga di tengah atau single cooper atau double cooper atau bukan single heat pipe atau double heat pipe. Tapi hanya menggunakan sistem jepit. Jadi teknologinya tergolong masih jadul banget ya tipe ini. Teknologi yang pendinginan tipe ini masih teknologi lama. Jadi teknologi yang terbaru adalah menggunakan batang di tengah ya. Philips sudah maju teknologi pendinginannya karena dia udah single cooper ya. Ini masih jadul teknologi pendinginannya ya. Dan dia masih ada driver, sebenarnya sih teknologi jadul gitu ya. Teknologi jadul. Nah, advance-nya yang lebih bagusnya dibandingkan yang tipe ini sebenarnya ada di P740, tapi P740 harganya udah di luar ini ya, udah di luar kita punya perkiraan gitu, karena harganya sudah mau menyentuh 2 juta ya, sedangkan kita masih membahas level yang di 1 jutaan gitu ya. 1.700.000 sampai 1.200.000 lah ya, 1.300.000 lah ya. Jadi masih di bawah 1,5 juta, ini masih Chengli ya. Karena teknologinya jadul, sedangkan teknologi yang lebih tingginya dia harganya overpriced ya, kemahalan. Ya, jadi reviewnya seperti itu ya. Tidak sesuai spesifikasinya yang apa yang ditulis di dalam dus. Dibesar-besarkan tapi kenyataan realnya tidak sampai. Ya, di sini tertulis 30 watt. Tapi kenyataannya tidak sampai, ya. Oke, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut. Untuk yang sering ditanyakan juga ini ya, tipe Cree ya. Nah, tipe Cree ini saya kasih pembukaan ya, memang kardusnya tidak ada mereknya ya. Tapi di sini adalah mereknya adalah juragan lampu ya. Nggak semuanya yang sudah di emboss, ada sebagian kita jual dengan yang ada emboss, ada yang sebagian yang belum kita emboss ya. Jadi campur jualnya, tapi intinya adalah produk dari juragan lampu. Nanti kita akan kasih segel juga, logonya adalah GL ya, seperti itu. Nah, tipe ini keuntungannya apa dibandingkan tipe-tipe lain yang tipe lain tidak bisa memenuhi. Ini bolam enak sekali untuk dikalibrasi ya, dan dia serviceable. Itu keunggulan dia ya, serviceable dan enak sekali untuk dikalibrasi. Apa sih itu kalibrasi? Jadi reflektor tiap-tiap mobil kan berbeda. Tiap-tiap reflektor mobil itu berbeda ya, mempunyai cekungan yang berbeda, dalemannya parabola yang berbeda, garis pattern yang berbeda. Nah, kita bisa kalibrasi bolam ini enak sekali. Kenapa saya bilang? Karena payungnya ini bisa kita buka. Sebentar ya, obengnya enggak ini. Jadi payungnya ini bisa kita buka ya, menggunakan kunci ya, kita buka. Nah, ini barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi. Kita kalibrasi lebih intens terhadap reflektor mobilnya, karena tiap-tiap reflektor itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, makanya saya perlu kalibrasi ulang ya. Jadi ini bisa dibuka ya, ini bisa dibuka. Payung ini adalah payung yang membentuk cut off, yang membentuk pattern. Buat Anda yang membeli LED silau, itu biasanya patternnya salah, cut off-nya salah. Nah, ini bisa dibuka, ini bisa dilepas. Nah, ini bisa kita kalibrasi, bisa kita papas, bisa kita tinggikan, bisa kita pendekkan. Ya, penting ini. Ya. Makanya kenapa kalau Anda beli LED yang tidak ada cut off atau silau, nah itu karena payungnya salah. Karena LED asli ya harus ada payungnya, sama seperti halogen, karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Jadi makanya lampunya itu harus
ada cut off-nya. Nah, Anda bisa lihat payungnya Philips menyerupai payung ini. Ya. Payung ini karena benar-benar seperti halogen payungnya. Anda lihat bolam halogen H4 bawaan mobil Anda lihat pasti ada payungnya. Payungnya seperti ini. Sama seperti Philips. Philips pun tadi ada payungnya seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada payungnya seperti ini, dan bolam yang ada payungnya seperti ini enak sekali untuk kita kalibrasi karena dia bisa dilepas. Sedangkan kalau tadi P730 nggak bisa dilepas, jadi sulit untuk kalibrasinya. Ada orang yang pernah beli dan dia kalibrasi sendiri, dia papas menggunakan gerindanya itu melejit kena chipnya jebol, chipnya somplak, rusak, jadi chipnya mati. Nah, itu mau klaim garansi nggak bisa. Nah, sedangkan kalau yang ini Anda mau ngoprek sendiri, Anda bisa. Anda tinggal buka tadi seperti saya, copotin dulu, LED-nya taruh aja di tempat yang aman, Anda tinggal papas sendiri, bisa. Gitu ya. Tapi kalau buat Anda yang mau terima beres, Anda beli di saya tinggal kerjakan yang menurut saya terbaik, ya, seperti itu. Jadi kalau kita membahas mengenai syarat bolam bagus, 1 watt dan luxnya harus gede, wattnya dia 30 watt real, ya. 30 watt real sekitar 28-29 wattnya, ya. Sekitar 28-29 wattnya. Ya, 28 ya, 27, ya. Jadi sekitar 28, 27 sampai 30 lah, 28 biasanya, ya. Jadi wattnya sekitar segitu, luxnya nanti kita akan ukur, ya. Berapa tuh maksimumnya? Mata saya silau soalnya. Berapa? 2.800 ya, 2.700 ya. Maksimumnya sekitar 2.700-an, ya. Sekitar 2.700-an untuk tipe H4. Ya. Kedua adalah harus stabil. Bolam ini harus stabil. Jadi kalau watt dan luxnya sudah tercapai segitu, ya harus segitu. Tidak boleh lebih. Lebih boleh, tapi kebanyakan nggak mungkin lebih, ya. Pasti lebih turun, ya. Lebih turun. Jadi yang penting harus stabil dan tidak boleh ngedrop. Intinya seperti itu, ya. Syarat ketiga adalah adjustable. Bolam ini full adjustable, ya. Enak sekali Anda bisa setting jam 11, jam 12, ya. Jam 11, jam 12. Syarat keempat, serviceable. Bolam ini bisa diservis. Makanya saya bilang ini bolam keuntungannya satu yang tidak bisa didapat oleh bolam lain, dia serviceable. Syarat kelima soal bayangan gelap. Bayangan gelap ini tidak terlalu gelap, ya, karena dia menang di chipnya itu ada lensa, ya, seperti itu, ya. Ya, bayangan gelapnya seperti itu, dan dia juga tembus hujan, ya, 5500 Kelvin. Bolamnya masih ada kekuning-kuningannya. Syarat keenam, tidak storing. Saya jamin sama sekali tidak storing, ya, tidak mengganggu radio. Syarat ketujuh adalah soal pendinginan. Nah, ini pendinginan penting buat Anda yang mau umurnya panjang LED-nya. Ini heatsinknya tinggi, bro, tinggi, ya. Nah, tinggi ini penting, ya, karena untuk sirkulasi udara. Kan kalau Anda masang kan ininya dulu nih, klipin baru pasang karet. Nah, Anda lihat, ya, ini udah terpasang, Anda lihat, ya. Ini heatsink masih kelihatan. Jadi si kipas berputar, angin masih bisa keluar dari celah-celah ini. Misalnya kalau dia tanpa heatsink, ya, ya, karet pemasangan tipe H4 ini tertutup. Jadi si kipas ini berputar tapi angin tidak bisa bersirkulasi, tidak bisa tembus. Nah, ini membuat kipas angin tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu satu bisa membuat dia ngedrop, membuat wattnya dia turun, membuat cahayanya meredup. Ujung-ujungnya adalah umur pakai LED-nya pendek, mati, ya, seperti itu. Karena kenapa? Kepanasan. LED itu musuhnya panas. Panas itu merugikan, ya. Jadi intinya ini heatsink makin gede makin bagus. Jadi ada sirkulasi udara, ya. Si kipas berputar, angin bisa tembus karena ada heatsink ininya. Jadi penting nih, ya. Jadi makanya kenapa saya lebih yakin kalau soal lifetime Anda pilih Cree. Buat Anda yang sudah banyak beli LED, ya, sering rusak atau bagaimana, saya sarankan beli tipe ini. Karena saya ngomong apa adanya, LED ini heavy duty.
Heavy duty itu artinya apa? LED bisa diajak kerja berat, ya, dan dia stabil. Memang kalau Anda bandingkan dengan tipe-tipe lain yang wattnya lebih gede, memang watt-watt yang bolam lain lebih gede, wattnya banyak, lebih terang banyak, tapi kita lebih mementingkan stabil, adjustable ya, fokus cut off-nya bagus, lebih ke umur pakai ya. Umur pakainya kalau saya bilang jam terbang ini tinggi ya, pendinginannya dia sudah menggunakan double cooper ya, bukan single cooper lagi seperti Philips, tapi dia double cooper. Jadi ada batang tembaga di tengah ya, ada batang tembaga di tengah. Ini enak sekali untuk dipapas ya, karena cut off ini penting ya. Cut off ini sebenarnya menghalangi sinar. Nah, cut off ini menghalangi sinar. Kalau terlalu tinggi ininya juga nggak bagus, jadi terangnya kurang keluar. Nah, makanya sebelum dikirim kita akan kalibrasi ulang ya, karena bohlam ini adalah untuk reflektor halogen, jadi kita harus menyesuaikan ke halogen ya. Anda bisa lihat payung sebelah kiri lebih tinggi dibandingkan sebelah kanan ya, inilah yang benar. Tapi kalau di Philips aneh, sama di kiri dengan kanan ya, karena dia sistemnya sistem center. Sedangkan kalau ini adalah sistem jam 11 jam 12 ya. Kalau Anda lihat pemasangan yang benar adalah ini dipasang dulu ya, habis ini dipasang, kelipin, seharusnya karet dulu, tapi kita hanya buat demo, saya hanya mau menunjukkan. Nah, Anda bisa lihat LED ini ke arah jam 11 ya, miring, jadi bukan dipasang begini. Karena kenapa? Untuk membentuk cut off. Cut off-nya itu penting ya. LED itu bukan hanya terang aja, harus ada cut off. Cut off itu adalah supaya tidak menyilaukan lawan arah gitu ya. Makanya kenapa kadang-kadang kalau Anda mengganti LED silau, Anda enak pakai lampu ya terang, tapi kita tidak boleh mengganggu orang lain, tidak boleh polusi ya. Sama seperti Anda mengganti knalpot racing. Anda mungkin motor Anda jadi enak tarikannya, tapi Anda berisik mengganggu orang lain. Saya tidak setuju seperti itu. Anda terang, Anda jalan malam enak, tapi Anda tidak boleh mengganggu orang. Makanya harus ada cut off. Harus ada cut off ya. Jangan sampai Anda ditilang. Ya, saya juga tidak mau Anda beli di saya lampu ini mengganggu orang lain, karena saya juga paling nggak suka diganggu. Intinya seperti itu ya. Jadi bukan hanya terang saja, tapi harus stabil, harus ada cut off, harus awet ya. LED ini awet, heavy duty ya. Kenapa saya bilang heavy duty? Karena dari pendinginan, sisi pendinginan bagus, dari sisi chip bisa di replace ya. Saya rasa cukup reviewnya. Kembali lagi ke Anda, terserah mau beli yang mana. Intinya adalah tiga LED ini saya jual ya. 3 LED ini saya jual. Kembali lagi ke Anda mau yang mana. Siapkan budgetnya, pilihlah yang sesuai ya. Oke, terima kasih telah menonton.